Zunnun al-Misri. Abul Faiz Subban bin Ibrahim al-Misri, yang dijuluki Zunnun, lahir di kota Ehmim yang terletak di pedalaman Mesir, sekitar tahun 180 Hijriah atau 796 Masehi. Banyak guru-guru yang telah diikuti Zunnun dan banyak pengembaraan yang telah dilakukannya di negeri Arab dan Syria. Pada tahun 214 Hijriah atau 829 Masehi, Zunnun ditangkap dengan tuduhan bid'ah dan dikirim ke kota Baghdad untuk dipenjarakan di sana. Setelah diadili, Khalifah memerintahkan agar ia dibebaskan dan dikembalikan ke Kairo. Di kota ini ia meninggal tahun 246 Hijriah atau 861 Masehi. Kuburan Zunnun sampai kini masih terpelihara dengan baik. Secara legendaris, ia dianggap sebagai seorang ahli alkimia yang mempunyai kekuatan-kekuatan gaib dan telah mengetahui rahasia tulisan hieroglif Mesir. Serangkaian syair dan risalah diduga sebagai karya-karyanya, tetapi kebanyakannya masih diragukan. Zunnun si orang Mesir dan kisah pertaubatannya. Mengenai pertaubatan Zunnun si orang Mesir dikisahkannya sebagai berikut. Suatu hari aku mendengar bahwa di suatu tempat berdiam seorang pertapa. Maka pergilah aku ke pertapaan itu. Sesampainya di sana kudapati si pertapa sedang bergantung pada sebatang pohon dan berseru kepada dirinya sendiri. Wahai tubuh, bantulah aku dalam mentaati perintah Allah. Kalau tidak, akan kubiarkan engkau tergantung seperti ini sampai engkau mati kelaparan. Menyaksikan hal itu aku tak dapat menahan tangis sehingga tangisku terdengar oleh si pertapa pengabdi Allah itu. Maka bertanyalah ia, siapakah itu yang telah menaruh belas kasihan kepada diriku yang tidak mempunyai malu dan banyak berbuat aniaya ini? Aku menghampirinya dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian aku bertanya, mengapakah engkau berbuat seperti ini? Tubuhku ini telah menghalang-halangiku untuk mentaati perintah Allah, jawabnya. Tubuhku ini ingin bercengkerama dengan manusia-manusia lain. Tadi aku mengira bahwa ia telah menumpahkan darah seorang muslim atau melakukan dosa besar semacam itu. Si pertapa melanjutkan, tidakkah engkau menyadari bahwa begitu engkau bergaul dengan manusia-manusia ramai, maka segala sesuatu dapat terjadi. Engkau benar-benar seorang pertapa yang kukuh. Kataku kepadanya, maukah engkau menemui seorang pertapa yang lebih daripadaku? Tanyanya kepadaku. Ya, jawabku, pergilah ke gunung yang berada di sana itu. Disitulah engkau akan menemuinya, si pertapa menjelaskan. Maka pergilah aku ke gunung yang ditunjukkannya. Di sana kujumpai seorang pemuda yang sedang duduk di dalam sebuah pertapaan. Sebuah kakinya telah terkutung putus dan dilemparkan keluar, cacing-cacing sedang menggerogotinya. Aku menghampirinya lalu mengucapkan salam, kemudian kutanyakan perihal dirinya. Si pertapa berkisah kepadaku, suatu hari ketika aku sedang duduk di dalam pertapaan ini, seorang wanita kebetulan lewat di tempat ini. Hatiku bergetar menginginkannya dan jasmaniku mendorongku agar mengejarnya. Ketika sebuah kakiku telah melangkah keluar dari ruang pertapaan ini terdengarlah olehku sebuah seruan. Setelah mengabdi dan mentaati Allah selama 30 tahun, tidakkah engkau merasa malu untuk mengikuti syaitan dan mengejar seorang wanita lacur? Karena menyesal kupotonglah kaki yang telah kulangkahkan itu. Kini aku duduk menantikan apa yang akan terjadi menimpa diriku. Tetapi apakah yang telah mendorong dirimu untuk menjumpai seorang hamba seperti aku ini? Jika engkau ingin yang sejati, pergilah ke puncak gunung ini. Puncak gunung itu terlampau tinggi untuk kudaki. Oleh karena itu aku hanya dapat bertanya-tanya tentang dirinya. Seseorang mengisahkan kepadaku, memang ada seorang lelaki yang sudah sangat lama mengabdi kepada Allah di dalam pertapaan di puncak gunung itu. Pada suatu hari seseorang mengunjunginya dan berbantah-bantah dengannya. Orang itu berkata bahwa setiap manusia harus mencari makanannya sendiri sehari-hari. Si pertapa kemudian bersumpah tidak akan memakan makanan yang telah diusahakan. Berhari-hari lamanya ia tidak makan sesuatu pun. Tetapi akhirnya Allah mengutus sekawanan lebah yang melayang-layang mengelilinginya kemudian memberikan madu kepadanya. Segala sesuatu yang telah kusaksikan dan segala kisah yang telah kudengar itu sangat menyentuh hatiku. Sadarlah aku bahwa barang siapa memasrahkan diri kepada Allah, niscaya Allah akan memeliharanya dan tidak akan menyia-nyiakan penderitaannya. Di dalam perjalanan menuruni gunung itu aku melihat seekor burung yang sedang bertengger di atas pohon. Tubuhnya kecil dan setelah kuamati ternyata matanya buta. Aku lantas berkata dalam hati, dari manakah makhluk lemah yang tak berdaya ini memperoleh makanan dan minumannya?
Seketika itu juga si burung melompat turun. Dengan mematuk-matukkan paruhnya, dicungkilnya tanah dan tidak berapa lama kemudian terlihatlah olehku dua buah cawan. Yang sebuah dari emas dan penuh biji gandum, sedang yang lainnya dari perak dan penuh dengan air mawar. Setelah makan sepuasnya, burung itu meloncat kembali ke atas dahan sedang cawan-cawan tadi hilang kembali tertimbun tanah. Zunnun sangat heran menyaksikan keanehan tersebut. Sejak saat itulah ia mempercayakan jiwa raganya dan benar-benar bertaubat kepada Allah. Setelah beberapa lama berjalan, Zunnun dan para sahabatnya sampai di sebuah padang pasir. Di sana mereka menemukan sebuah guci berisi kepingan-kepingan emas dan batu permata dan di atas tutupnya terdapat sebuah papan yang bertuliskan nama Allah. Sahabat-sahabatnya membagi-bagi emas dan permata-permata tersebut di antara sesama mereka sedang Zunnun hanya meminta, berikanlah kepadaku papan yang bertuliskan nama sahabatku itu. Papan itu diterimanya, siang malam diciuminya. Berkat papan itu ia memperoleh kemajuan yang sedemikian pesatnya sehingga pada suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpi itu ia mendengar suara yang berseru kepadanya, semua sahabat-sahabatmu lebih suka memilih emas dan permata karena benda-benda itu mahal harganya. Tetapi engkau telah memilih namaku yang lebih berharga daripada emas dan permata. Oleh karena itu aku bukakan untukmu pintu pengetahuan dan kebijaksanaan. Setelah itu Zunnun kembali ke kota. Kisahnya berlanjut pula sebagai berikut ini. Suatu hari aku berjalan-jalan sampai ke tepian sebuah sungai, di situ kulihat sebuah villa. Di sungai itu aku bersuci, setelah selesai, tanpa sengaja aku memandang ke loteng villa itu. Di atas balkon sedang berdiri seorang dara jelita. Karena ingin mempertegasnya aku pun bertanya, "Upik, siapakah engkau ini?" Si dara menjawab, "Zunnun, dari kejauhan kukira engkau seorang gila, ketika agak dekat kukira engkau seorang terpelajar. Dan ketika sudah dekat kukira engkau seorang mistikus. Tetapi kini jelas bagiku bahwa engkau bukan gila, bukan seorang terpelajar dan bukan pula seorang mistikus." Aku bertanya, "Mengapakah engkau berkata demikian?" Si dara menjawab, "Seandainya engkau gila, niscaya engkau tidak bersuci. Seandainya engkau terpelajar niscaya engkau tidak memandang yang tak boleh dipandang. Dan seandainya engkau seorang mistikus pasti engkau tidak akan memandang sesuatu pun juga selain dari Allah." Setelah berkata demikian dara itu pun hilang. Sadarlah aku bahwa ia bukan manusia biasa. Sesungguhnya ia telah diutus Allah untuk memberi peringatan kepada diriku. Api sesal membakar hatiku. Maka aku teruskan pengembaraanku ke arah pantai. Sesampainya di pantai, aku melihat orang-orang sedang naik ke atas sebuah kapal. Aku pun berbuat seperti mereka. Beberapa lama berlalu, seorang saudagar yang menumpang kapal itu kehilangan permata miliknya. Satu persatu para penumpang digeledah. Akhirnya mereka menarik kesimpulan bahwa permata itu ada di tanganku. Berulang kali mereka menyiksa dan memperlakukan diriku sedemikian hinanya, tetapi aku tetap membisu. Akhirnya aku tak tahan lagi lalu berseru, "Wahai Sang Pencipta, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Tahu." Seketika itu juga beribu-ribu ekor ikan mendongakkan kepala ke atas permukaan air dan masing-masing membawa sebuah permata di mulutnya. Aku mengambilnya sebuah dan memberikannya kepada si saudagar. Menyaksikan keajaiban ini semua orang yang berada di atas kapal berlutut dan meminta maaf padanya. Karena peristiwa inilah aku dijuluki Zunnun atau manusia ikan. Kisah selanjutnya, Zunnun ditangkap dan dibawa ke kota Baghdad. Zunnun telah mencapai tingkat keluhuran yang tinggi tetapi tak seorang pun menyadari ini. Orang-orang di negeri Mesir bahkan sepakat mencap dirinya bitah dan melaporkan segala perbuatannya kepada Khalifah Al-Mutawakkil. Mutawakkil segera mengirim para perwiranya untuk membawa Zunnun ke kota Baghdad. Ketika memasuki istana Khalifah, Zunnun berkata, "Baru saja kupelajari Islam yang sebenarnya dari seorang wanita tua dan sikap satria tulen dari seorang kuli pemikul air." "Bagaimana?" tanya mereka kepadanya. Zunnun menjawab, "Sesampainya di istana Khalifah dan menyaksikan kemegahan istana dengan para pengurus dan pelayan yang hilir mudik di koridor-koridornya, aku berpikir alangkah baiknya seandainya terjadi sedikit perubahan pada wajahku ini." Tiba-tiba seorang wanita tua dengan sebuah tongkat di tangannya menghampiriku. Sambil menatapku dengan tajam ia berkata kepadaku, "Jangan engkau takuti jasad-jasad yang akan engkau hadapi, karena mereka dan engkau adalah sama-sama hamba Allah yang Maha Besar. Kecuali apabila dikehendaki Allah, mereka tidak dapat berbuat sesuatu pun terhadapmu."
Di tengah perjalanan tadi aku bertemu dengan seorang pemikul air. Aku diberinya seteguk air yang menyegarkan. Kepada seorang teman yang menyertaiku aku memberi isyarat agar ia memberikan sekeping uang dinar kepadanya. Tetapi si pemikul air menolak, tidak mau menerima uang itu dan berkata kepadaku, "Engkau adalah seorang yang terpenjara dan terbelenggu. Bukanlah suatu kekesatriaan yang sejati apabila menerima sesuatu dari seseorang yang terpenjara seperti engkau ini, seorang asing yang sedang terbelenggu." Setelah itu diperintahkan supaya Zunnun dijebloskan ke dalam penjara. 40 hari 40 malam lamanya ia mendekam dalam kurungan itu. Setiap hari saudara perempuannya mengantarkan sekerat roti yang telah dibelinya dengan upah dari pekerjaan memintal benang. Ketika Zunnun dibebaskan, ditemukan 40 potong roti di kamar kurungannya dan tak satu pun di antara roti-roti itu yang telah disentuhnya. Ketika saudara perempuan Zunnun mendengar hal ini, ia menjadi sangat sedih. "Engkau tahu bahwa roti-roti itu adalah halal dan tidak kuperoleh dengan jalan meminta-minta. Mengapa engkau tidak mau memakan roti-roti pemberianku itu?" "Karena pinggannya tidak bersih," jawab Zunnun. Yang dimaksudkannya adalah bahwa pinggan tersebut telah terpegang oleh penjaga penjara. Ketika keluar dari penjara itu, Zunnun tergelincir dan dahinya terluka. Diriwayatkan bahwa lukanya itu banyak mengeluarkan darah tetapi tak setetes pun yang mengotori muka, rambut maupun pakaiannya. Setiap tetes darah yang terjatuh ke tanah, seketika itu juga lenyap dengan izin Allah. Kemudian Zunnun dibawa menghadap khalifah. Ia diharuskan menjawab tuduhan-tuduhan yang memberatkan dirinya. Maka dijelaskannyalah doktrin-doktrinnya sedemikian rupa sehingga Mutawakil menangis terseduh-seduh sedang menteri-menterinya terpesona mendengar kefasihan Zunnun. Khalifah menganugerahinya dengan kehormatan yang besar. Selanjutnya, Zunnun dan seorang murid yang soleh. Zunnun mempunyai seorang murid yang telah bertapa selama 40 kali, masing-masing selama 40 hari. 40 kali ia telah berdiri di padang Arafah dan selama 40 tahun ia telah mengendalikan hawa nafsunya. Suatu hari si murid datang menghadap Zunnun dan berkata, "Semua itu telah kulakukan, tetapi untuk semua jerih payahku sang sahabat tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dan tidak pernah memandang diriku. Dia tidak memperdulikanku dan tak mau memperlihatkan kegaiban-kegaibannya padaku. Semua itu kukatakan bukan untuk memuji diriku sendiri, aku semata-mata menyatakan hal yang sebenarnya. Aku telah melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh diriku yang malang ini. Aku tidak mengeluh kepada Allah. Aku hanya menyatakan hal yang sebenarnya, bahwa aku telah mengabdikan jiwa ragaku untuk berbakti kepadanya. Aku hanya menyampaikan kisah sedih dari nasibku yang malang ini, kisah ketidakberuntungan diriku ini. Semua itu kukemukakan bukan karena hatiku telah jemu untuk mematuhi Allah. Aku khawatir jika masa-masa mendatang aku mengalami hal yang sama. Seumur hidup aku telah mengetuk dengan penuh harap, namun tak ada jawaban. Sangat berat bagiku untuk lebih lama menanggungkan. Karena engkau adalah tabib bagi orang-orang yang sedang berduka dan penasehat tertinggi bagi orang-orang suci, sembuhkanlah duka citaku ini. Malam ini makanlah dengan sepuas-puasnya, kata Zunnun menasehati. Tinggalkanlah sholat Isya dan tidurlah dengan nyenyak sepanjang malam. Dengan demikian jika sang sahabat selama ini tidak memperlihatkan dirinya dengan kebajikan, maka setidak-tidaknya dia akan memperlihatkan dirinya dengan penyesalan terhadapmu. Jika selama ini dia tidak mau memandangmu dengan kasih sayang maka dia akan memandangmu dengan kemurkaan. Si murid pun pergi dan pada malam itu ia makan dengan sepuas-puasnya. Tetapi untuk melalaikan sholat Isya hatinya tidak mengizinkan. Ia tetap melakukan sholat dan setelah itu ia pun tidur. Malam itu di dalam mimpinya ia bertemu dengan Nabi dan berkata kepadanya, "Sahabatmu mengucapkan salam kepadamu." Dia berkata, "Hanya seorang malang yang lemah serta bukan manusia sejatilah yang datang ke hadiratku dan cepat merasa puas. Inti permasalahan adalah hidup lurus tanpa keluhan. Allah yang Maha Besar menyatakan, telah kuberikan 40 tahun keinginan kepada hatimu dan aku jamin bahwa engkau akan memperoleh segala sesuatu yang engkau harapkan dan memenuhi segala keinginanmu itu. Tetapi sampaikan pula salamku kepada Zunnun, si manusia bajingan dan suka berpura-pura itu. Katakanlah kepadanya, wahai manusia pendusta yang suka berpura-pura, jika tidak aku bukakan malumu kepada seluruh penduduk kota, maka aku bukanlah Tuhanmu. Awas, janganlah engkau sesatkan kekasih-kekasihku yang malang dan janganlah engkau jauhkan mereka dari hadiratku.
Si murid terjaga dari tidurnya lalu menangis. Kemudian ia pergi kepada Zunnun dan mengisahkan segala sesuatu yang disaksikan dan didengarnya dalam mimpi itu. Ketika Zunnun mendengar kata-kata, Tuhan mengirim salam dan menyatakan bahwa engkau adalah seorang pendusta yang suka berpura-pura, ia pun berguling-guling kegirangan dan menangis penuh kebahagiaan. Anekdot-anekdot mengenai diri Zunnun. Zunnun mengisahkan, ketika aku sedang berjalan-jalan di gunung, terlihat olehku sekumpulan orang-orang yang menderita sakit. Aku bertanya kepada mereka, apakah yang telah terjadi terhadap kalian? Mereka menjawab, di dalam pertapaan yang terletak di tempat ini berdiam seorang yang soleh. Setahun sekali ia keluar dari pertapaannya, meniup orang-orang ini lalu semuanya sembuh. Setelah itu ia pun kembali ke dalam pertapaannya dan setahun kemudian barulah ia keluar lagi. Dengan sabar aku menantikan si pertapa itu keluar dari dalam pertapaannya. Ternyata yang kusaksikan adalah seorang lelaki berwajah pucat, berbadan kurus dan bermata cekung. Tubuhku gemetar karena kagum memandang dirinya. Dengan penuh kasih si pertapa memandangi orang banyak itu, kemudian menengadahkan pandangannya ke atas. Setelah itu semua orang-orang yang menderita sakit itu ditiupnya beberapa kali. Dan semuanya sembuh dari penyakitnya. Ketika si pertapa hendak kembali ke dalam pertapaannya, aku segera meraih pakaiannya dan berseru. Demi kasih Allah engkau telah menyembuhkan penyakit-penyakit lahiriah, tetapi sembuhkanlah sekarang penyakit di dalam batinku ini. Sambil memandang diriku si pertapa berkata, Zunnun lepaskanlah tanganmu dariku. Sang sahabat sedang mengawasi dari puncak kebesaran dan keagungan. Jika dia lihat betapa engkau bergantung kepada seseorang selain daripadanya, pasti dia akan meninggalkan dirimu bersama orang itu maka celakalah engkau di tangan orang itu. Setelah berkata demikian ia pun kembali ke dalam pertapaannya. Gimana tanggapan Anda tentang kisah ini? Oh ya, jangan lupa subscribe dan ketuk loncengnya, agar bisa mengikuti kisah-kisah update terbaru. Mudah-mudahan dengan izin Allah bisa menghidupkan hati yang mati dan menumbuh suburkan semangat untuk ibadah. Amin ya Allah.